Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalian tetap semangat meskipun pembelajaran kita berbasis daring. Kita baca Fatihah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Masuk pembelajaran ketiga mengenai bersuci sesuai syariat Islam. Jadi kalian sudah tahu tentang bersuci itu sendiri kan? Jadi kita akan di bab 3 ini kita akan membahas bagaimana ketentuan bersuci, yang kedua adalah tata cara bersuci, dan yang ketiga penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Oke, lanjut kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas besar dan kecil berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah menyajikan cara bersuci dari hadas kecil dan besar. Lanjut, yang A, mengenai ketentuan bersuci. Jadi, apa sih arti bersuci itu sendiri? Menurut kalian apa ya arti bersuci itu? Jadi, bersuci itu berasal dari bahasa Arab, yaitu toharo, yang berarti suci. Nah, ini ada beberapa dalil tentang bersuci, jadi nanti kalian bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat 43 dan di surat Al-Anfal ayat 11. Jadi di sini ada beberapa macam cara bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Oke, Bu Nikma akan masuk ke bersuci dari najis ya. Jadi di sini itu ada 3 najis, pembagian najis itu terbagi menjadi 3. 1 najis muaffafah yang berarti najis ringan. Yang kedua, najis mutawasito yang berarti najis sedang, dan yang ketiga najis mughalladho yang artinya najis berat. Nanti Bu Nikma akan tampilkan video mengenai beberapa macam najis, pembagian najis, dan bagaimana cara mensucikannya. Jadi kalian tonton video berikut ini ya. Kalian saksikan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhaffafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasito. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughalladho. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah
dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Setelah kalian menonton video tadi, kalian boleh tulis di buku kalian pembagian najis itu ada berapa, serta bagaimana cara mensucikannya ketiga najis tersebut. Ya, jangan lupa kalian tulis di buku tulis kalian. Lanjut, bagian B, tata cara bersuci. Bersuci dengan mandi wajib. Jadi ketika kalian diharuskan untuk mandi wajib, itu ketika kalian sesudah keluar darah haid, nifas, maupun kalau yang laki-laki setelah mimpi basah atau keluar mani. Yang harus kalian lakukan, 1, niat mandi wajib. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan. Dan yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bersuci dengan berwudu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun wudu dahulu. Jadi rukun itu tidak boleh ditinggalkan di dalam berwudu. Yang pertama, niat. Jadi kalau kalian tidak niat, kalian dianggap hanya membasuh muka saja. Jadi harus ada niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Jadi ini masih banyak ditemui. Ketika membasuh tangan, misalkan pakaiannya, kancingnya terlalu ketat. Jadi dia tidak mau, si fulan ini tidak mau membasuh sampai siku-sikunya, maka wudunya tidak akan sah. Atau wudunya dianggap tidak sah ya. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir, tertib. Oke, bersuci dengan tayamum. Jadi tayamum itu jika tidak ada air atau ketika kalian dalam perjalanan, maka boleh kalian bertayamum. Yang pertama adalah niat tayamum dan membaca basmalah. Yang kedua menepukkan telapak tangan ke tempat berdebu. Yang ketiga meniup debu di telapak tangan agar tidak terlalu tebal. Yang keempat mengusap muka dengan telapak tangan yang berdebu. Yang kelima mengusap tangan sampai siku. Yang C, penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Jadi kalau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, maka kalian akan bisa menjaga diri sendiri atau menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan rumah, yang terakhir adalah menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, lanjut, hikmah bersuci atau toharo. Yang pertama, mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian. Yang ketiga, menjauhkan beberapa penyakit karena kurangnya kebersihan. Yang keempat, menambah kehusukan dalam beribadah. Yang kelima, menjaga kebersihan badan.
Yang keenam, terhindar dari berbagai penyakit karena kotor dan kuman. Yang ketujuh, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menjaga kesehatan. 9, menyempurnakan iman. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Oke? Sampai situ dulu tentang toharo atau bersuci. Jika kalian ada pertanyaan, silakan hubungi saya, ya, hubungi Bu Nikma di nomor yang sudah tertera. Terima kasih, tetap semangat dan tetap selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.